Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Nursela Damansyah, NPM 2101005, Prodi Manajemen 2A. Saya mahasiswa aktif di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah. Dan video ini saya tujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan anti korupsi. Korupsi secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptus dan korupsi. Dari bahasa tersebut disadur ke dalam bahasa Indonesia yaitu menjadi korupsi. Korupsi merupakan kebalikan kondisi yang adil, benar, dan jujur. Secara harfiah yaitu corruption yang artinya busuk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, yaitu perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut hukum di Indonesia, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Selanjutnya ada ciri-ciri korupsi. Yang pertama, melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua, selalu dilakukan secara rahasia. Yang ketiga, selalu berusaha menyelubungi perbuatannya dan selalu berlindung di balik hukum. Yang keempat, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Yang kelima, menginginkan keputusan secara tegas dan mereka yang mampu mempengaruhi keputusan tersebut. Yang keenam, setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum. Yang ketujuh, setiap bentuk perbuatan korupsi adalah pengkhianatan kepercayaan. Yang kedelapan, suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawabkan tatanan masyarakat. Selanjutnya, bentuk-bentuk korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ada 30 detik tindak pidana korupsi yang dikategorikan menjadi 7 bentuk. Yang pertama, penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Yang kedua, penyuapan. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Dan yang terakhir, gratifikasi. Berikut ada contoh kasus korupsi di Indonesia. Kasus ini terjadi pada tahun 2020 yang menjerat Metis Joko Santoso divonis 9 tahun penjara. Yang terdakwa kasus korupsi dana bantuan sosial atau bansos COVID-19 wilayah Jabodetabek. Metis Joko dinyatakan terbukti melanggar pasal 12 huruf B, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, pasal 64 ayat 1 KUHP, dan pasal 12 huruf I Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Next, yang terakhir, cara memberantas korupsi. Yang pertama, berikan hukuman berat pada koruptor. Memberikan hukuman berat bagi para pelaku koruptor akan memunculkan efek jera. Hal ini juga dapat menjadi pelajaran bagi seluruh kalangan agar tidak melakukan hal yang serupa. Yang kedua, jadi pemimpin yang berintegritas. Jika seluruh pemimpin suatu negara, pemerintah, perusahaan atau usaha tidak melakukan tindak korupsi, maka ini bisa menghalangi orang-orang yang berada di bawahnya melakukan tindak korupsi. Yang ketiga, manfaatkan teknologi pada sistem. Dengan memanfaatkan teknologi, maka setiap aktivitas dapat dipantau sehingga meminimalisir kesempatan untuk melakukan korupsi. Yang keempat, bangun pendidikan moral sejak kecil. Dengan pendidikan moral, maka setiap insan tidak mudah tergiur dengan praktik korupsi. Orang yang bermoral tidak akan berlaku adil, berintegritas, dan bermartabat.
Mereka menyadari bahwa perbuatan korupsi akan merugikan orang lain. Yang kelima, tanamkan nilai religi secara intensif. Setiap agama pada dasarnya tidak pernah mengajarkan perbuatan tercela, maka orang-orang yang beriman biasanya tidak akan terjebak dalam tindak korupsi. Yang keenam, supremasi hukum yang kuat. Dengan membangun supremasi hukum yang kuat, maka pelaku-pelaku koruptor tidak menemukan celah untuk melancarkan aksi mereka. Dan yang terakhir, menutup celah internasional. Banyak koruptor yang melakukan pencucian uang dan menyembunyikannya di negara lain. Dengan menutup celah internasional, maka para koruptor akan lebih mudah dilacak. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.